Sementara itu di Bantul, Yogyakarta, bubur beras yang gurih dengan sayur lodeh tempe dibagikan pada jamaah Masjid Sabilur Rasyad untuk berbuka puasa. Menu ini adalah bagian tradisi dari para leluhur yang syarat dengan pesan tentang berdakwah. Di Masjid Kuno Sabilur Rasyad, Desa Wijirejo, Bantul, Yogyakarta terdapat tradisi unik yang sudah berusia ratusan tahun. Ibu-ibu dan para gadis mempersiapkan menu berbuka puasa dengan menu yang khas, yakni bubur lodeh. Bubur lodeh adalah bubur berbahan dasar beras yang dimasak dengan air santan kelapa, sehingga memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang gurih. Sedangkan sayur lodeh merupakan sayur yang berkuah santan kelapa, berisi krecek kulit sapi, potongan telur ayam, tempe dengan tambahan mie letek khas Bantul. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun silam ketika masjid ini didirikan oleh Penambahan Bodo, seorang kerabat keraton Yogyakarta yang memilih hidup di luar keraton dan ikut menyebarkan agama Islam. Kalau hari biasa itu 100, kalau hari Jumat itu 350 sampai 400. Mana Bu? Bahan dari warga, donatur dari warga. Ini setiap Ramadan pasti seperti ini Bu? Pasti, turun-temurun itu Pak. Mulai hari pertama sampai terakhir? Iya, sampai 30 hari. tanggal 30 ya. Sudah berapa lama tradisi ini Bu? Sudah lama ini Pak, sudah sejak abad 16. Lembutnya tekstur bubur lodeh mengandung makna dakwah agama Islam sebaiknya dilakukan dengan keramahan dan kelembutan. Tradisi unik berbuka bersama dengan menu bubur lodeh ini akan terus dilestarikan sebagai salah satu kearifan lokal umat Islam di Pandak, Bantul pada saat bulan Ramadan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Anda masih bersama saya, Jen Cahyani, di iNews Siang, segmen khusus Cahaya Ramadan. Pemirsa, setiap hari saat Ramadan, pengurus kompleks makam Sunan Bonang memasak bubur suro untuk dibagikan pada warga dan peziarah. Takjil gratis ini menggunakan daging sapi serta racikan bumbu kebuli yang kaya rempah. Pengurus kompleks makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan peziarah. Bubur suro atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Bahan utamanya terdiri dari beras, santan kelapa, tulang, dan daging sapi, serta racikan bumbu khas perpaduan Jawa dan Timur Tengah. Kaldu dari tulang sapi yang direbus lama memberikan cita rasa yang gurih dan kuat, menyatu dengan aroma rempah-rempah yang menghangatkan. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, menggunakan kayu bakar sebagai sumber api. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Soal bubur Sunan Bonang itu istilahnya dimulai tahun 1937. Yang membuat itu keluarga Al-Hamid, orang dari Jakarta. Diserahkan pada orang Tuban untuk melaksanakan bubur tiap-tiap bulan Ramadan. Terus sepengalaman saya, yang di bubur itu istilahnya berasnya sampai satu hari 12,5 kilo atau 13 kilo satu hari. Bagi para penikmatnya, bubur suro Sunan Bonang memiliki rasa yang khas, gurih, kaya rempah, dan memberikan sensasi hangat di tubuh. Bubur apa itu? Bubur suro khas Tuban di makam Sunan Bonang. Adanya setiap bulan Ramadan, mulai awal sampai 1 bulan penuh. Untuk rasanya sendiri gimana Mas? Rasanya gurih, mengandung rempah-rempah, dan dibagian tuh hangat. Kenapa kok suka itu Pak? Ya sukanya rasanya khas, tidak ada di tempat lain, jarang.
Tradisi ini bukan sekedar membagikan makanan, namun juga menjaga warisan nilai gotong royong dan kesederhanaan yang telah hidup ratusan tahun di bumi Ronggolawe, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Masjid Nasional di Bangladesh dipenuhi oleh ribuan jemaah dari berbagai penjuru setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Mereka berkumpul untuk melaksanakan buka puasa bersama di masjid terbesar di negara tersebut. Ribuan jamaah berkumpul di Masjid Nasional Baitul Mukarram untuk berbuka puasa bersama selama bulan suci Ramadan. Tradisi buka puasa berjamaah ini telah berlangsung selama beberapa dekade di masjid terbesar di Bangladesh. Barisan orang-orang yang berpuasa duduk berdasarkan menjelang azan di halaman timur dan selatan masjid. Mereka disuguhi piring-piring berisi apel, jeruk, pisang, kentang, dan nasi crispy. Sedikitnya 6.000 hingga 8.000 orang berpartisipasi dalam makan bersama setiap harinya. Lebih dari 180.000 jemaah yang berpuasa diperkirakan akan dijalayani selama 30 hari dalam bulan Ramadan. Hal ini semata-mata mereka lakukan untuk mempermudah ibadah puasa masyarakat setempat dan pelancong, serta mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu pemirsa, ratusan jamaah berkumpul di Masjid Agung Taipei, Taiwan untuk melaksanakan serangkaian ibadah Ramadan. Tak hanya jemaah dalam negeri saja, sejumlah jamaah pun datang dari berbagai negara. Ratusan jemaah berkumpul di Masjid Agung Taipei di saat bulan suci Ramadan resmi dimulai. Komunitas muslim di bangunan bersejarah ini melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan berbuka puasa bersama. Para jemaah berkumpul di masjid, berdoa bersama sebelum menyantap hidangan. Masjid ini menyelenggarakan serangkaian sholat tarawih dan buka puasa bersama. Mereka juga menyediakan tempat bagi warga, migran, dan pengunjung dari seluruh dunia. Meskipun menjadi agama minoritas, namun komunitas muslim Taipei begitu erat. Sementara itu di Bantul, Yogyakarta, bubur beras yang gurih dengan sayur lodeh tempe dibagikan pada jamaah Masjid Sabilur Rosyad untuk berbuka puasa. Menu ini adalah bagian tradisi dari para leluhur yang syarat dengan pesan tentang berdakwah. Di Masjid Kuno Sabilur Rosyad, Desa Wijirejo, Bantul, Yogyakarta terdapat tradisi unik yang sudah berusia ratusan tahun. Ibu-ibu dan para gadis mempersiapkan menu berbuka puasa dengan menu yang khas, yakni bubur lodeh. Bubur lodeh adalah bubur berbahan dasar beras yang dimasak dengan air santan kelapa, sehingga memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang gurih. Sedangkan sayur lodeh merupakan sayur yang berkuah santan kelapa, berisi krecek kulit sapi, potongan telur ayam, tempe dengan tambahan mie letek khas Bantul. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun silam ketika masjid ini didirikan oleh penambahan Bodo, seorang kerabat keraton Yogyakarta yang memilih hidup di luar keraton dan ikut menyebarkan agama Islam. Porsi ini. Kalau hari biasa itu 100, kalau hari Jumat itu 350 sampai 400. Mana Bu? Bahan dari warga, donatur dari warga. Ini setiap Ramadan pasti seperti ini Bu? Pasti. Turun-temurun itu Pak. Mulai hari pertama sampai terakhir? Iya. Selama Sampai 30 hari. tanggal 30 ya. Sudah berapa lama tradisi ini Bu? Sudah lama ini Pak. Sudah sejak abad 16. Lembutnya tekstur bubur lodeh mengandung makna dakwah agama Islam sebaiknya dilakukan dengan keramahan dan kelembutan. Tradisi unik berbuka bersama dengan menu bubur lodeh ini akan terus dilestarikan sebagai salah satu kearifan lokal umat Islam di Pandak, Bantul pada saat bulan Ramadan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.